Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku Tata Kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gagasan bab, intisari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy Yunanti, buku 18 bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti lintas fakultas di Universitas Gadjah Mada. Jurnalis kita masih lemah dari sisi mengolah informasi tersebut. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol serta lintas fakultas di UGM yang dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy Yunanti. Sebagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di negara kita, Indonesia. Menariknya, buku yang dirilis oleh Visipol UGM ini adalah salah satu buku yang terbit paling awal terkait topik COVID-19. Serial podcast kali ini berisi obrolan kami dengan para penulis dalam buku Tata Kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM bekerjasama dengan Gamma Press sebagai sumbang pikiran kami di masa pandemi COVID-19 bagi para pengambil kebijakan. Versi e-booknya bisa diunduh gratis di website Gamma Press. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardani dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Dan bersama saya kali ini sudah hadir Mbak Gilang Destri Parahita, penulis chapter 5 Dimensi Jurnalisme Krisis COVID-19. Halo Mbak Gilang. Halo Mas Irfan, apa kabar? Baik Mbak, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk bergabung dengan serial podcast Visipol UGM tentang COVID-19 ini. Mungkin langsung saja ya Mbak ya, kita membedah isi chapter yang ditulis dari Mbak Gilang itu sendiri. Pertama-tama saya tertarik nih Mbak. Saya tertarik. Sebenarnya apa yang menginspirasi Mbak Gilang untuk menulis topik 5 dimensi jurnalisme krisis COVID-19 di Indonesia? Ya, saya sendiri sebetulnya berangkat dari sebuah perdebatan yang saya amati di media ya, bahwa ada satu pihak yang menyatakan pemerintah Indonesia terlambat begitu ya dalam menyatakan COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Oh iya. Tidak hanya itu, tuduhan yang serupa itu juga dialamatkan ke institusi pers, begitu. Banyak yang mengkritisi bahwa institusi pers itu justru terjebak pada sensasionalitas dan terlambat juga dalam memberikan peringatan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Selain itu, pers juga lemah ya memberitakan sisi saintifik dari COVID-19. Nah, sebetulnya saya berangkat dari situ begitu. Idealnya dalam kacamata tata kelola krisis kesehatan publik tentu saja kerjasama antar institusi termasuk pers memberikan informasi yang akurat ke masyarakat maupun pemerintah menjadi sangat krusial, sebab proses pengambilan keputusan kebijakan publik pada masa semacam ini memang harus didasarkan pada pertimbangan yang betul-betul terinformasi, berbasiskan dengan saintifik begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya pembahasan mengenai jurnalisme krisis ini menjadi penting dalam tata kelola penanganan COVID-19 sebab melalui pembelajaran tentang jurnalisme krisis ini kita bisa tahu apa yang menjadi kekurangan dalam praktek jurnalisme krisis di Indonesia maupun yang menjadi hambatan, tantangan yang berasal dari eksternal begitu. Nah, itu yang ingin saya dalami sebetulnya. Oke, cukup menarik Mbak. Bagaimana sebetulnya jurnalis itu punya peranan yang penting untuk memberi informasi pemerintah, masyarakat, mengingatkan tentang bahaya. Bahkan ketika COVID-19 ini belum sampai ke Indonesia, seperti itu ya Mbak ya? Betul sekali. Memang berdasarkan pengalaman yang sudah ya terkait dengan wabah di negara lain seperti SARS, MERS beberapa tahun yang lalu atau 1 dekade yang lalu, jurnalis di seluruh dunia itu merasa bahwa belum saatnya untuk memperingatkan bahwa ini akan menjadi
pandemi karena memang mereka sangat tergantung dengan informasi yang berasal dari katakanlah WHO maupun bergantung pada keputusan pemerintah begitu. Begitu. Ada tanda-tanda bahwa sebuah wabah itu akan menjadi pandemi gitu, atau katakanlah ada sebuah pihak yang kemudian dengan sangat kencang memperingatkan ke publik bahwa ini akan menjadi pandemi, baru kemudian jurnalis itu akan bergerak gitu. Nah, itu yang selalu menjadi pola jurnalisme krisis kaitannya dengan kesehatan publik di seluruh dunia begitu. Tanpa adanya pihak lain ya yang memberikan peringatan itu, jurnalis juga toh juga bukan seorang saintis gitu ya, yang tidak setiap hari berkecimpung di kesehatan publik, itu memang membutuhkan pihak-pihak yang secara cepat tanggap memberikan peringatan kepada pemerintah maupun masyarakat. Nah, pihak ini siapa? Pihak ini itu sebetulnya adalah kalangan sains gitu. Akademisi, kalangan sains, akademisi, kalangan medis terutama ya, epidemiologis dengan persoalan wabah gitu. Nah, persoalannya kan ketika awal wabah di Cina saat itu, yang menjadi whistleblowers itu kan dibungkam oleh pemerintah lokal sana begitu. Jadi memang ketertutupan itu berlangsung sejak awal gitu ya, sejak awal munculnya penyakit misterius ini gitu. Ini disebut dengan misterius karena tidak hanya penyakitnya itu belum banyak kita ketahui gitu ya, melainkan juga ada upaya untuk menutupi juga gitu loh dari awal. Nah, tapi kita melihat pengalaman Taiwan ya, bahkan hanya dengan sinyal yang sangat lemah ya, bahwa ternyata di wabah ada gitu. Taiwan dengan sangat sigap langsung menutup semua penerbangan dari Wuhan itu sejak awal Januari ya. Sementara Indonesia baru membuat pernyataan penerbangan dari Cina itu dikurangi, ditutup itu baru awal Februari. Prakteknya tidak sepenuhnya ditutup begitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Gitu ya? Apakah di sini memang pemerintah tidak punya pengalaman antisipasi atau mitigasi bencana terkait dengan kesehatan publik? Banyak faktor. Di sini saya ingin melihat dari segi jurnalisme, apakah jurnalis Indonesia itu sudah cukup siaga dalam hal memperingatkan masyarakat. Nah, ternyata temuannya juga bermacam-macam gitu ya, menarik gitu ya, bahwa ternyata ada sebagian media jurnalis yang sudah biasa sudah biasa memberitakan tentang sains, mereka akan cenderung lebih tanggap, cenderung untuk membuat prediksi terburuk dari adanya sebuah penyakit misterius. Sementara yang tidak terlalu paham tentang sains, dan ini banyak sekali terutama jurnalis gitu ya, mereka akan mengambil sisi sensasionalnya saja gitu. Dan dalam kelakar politik, katakanlah misinformasi yang disampaikan oleh pejabat pemerintah. Sayangnya begitu ya Mbak ya. Nah, setelah melakukan penelitian singkat tersebut Mbak, ini kan bisa dibilang singkat ya, kalau saya dengar dari Mbak Poppy dan Mas Wawan selaku editor, penulisan buku tiap chapter itu mungkin hanya mengambil waktu 2 minggu seperti itu ya. Nah, dalam waktu tersebut kira-kira sebetulnya refleksi apa yang Mbak Gilang dapatkan terkait topik jurnalisme krisis dan COVID-19 di Indonesia, di samping permasalahan-permasalahan seperti ada jurnalis yang lebih terjebak ke sensasi daripada memberitakan sains yang itu merupakan aspek paling fundamental bagi kita untuk memahami dan juga menghadapi COVID. Apakah ada refleksi lainnya Mbak terkait topik ini sendiri setelah melakukan penelitian? Saya sendiri melakukan wawancara terhadap banyak jurnalis, terutama jurnalis yang aktif di jurnalis krisis dan bencana asosiasi tersebut. Ada juga jurnalis sains, kemudian Komite Keselamatan Jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen, dan sejumlah jurnalis dari media terkemuka di Indonesia. Dari sejumlah wawancara tersebut, saya merefleksikan bahwa krisis COVID-19 ini
ternyata menguji keberpihakan jurnalis profesional di Indonesia. Apakah jurnalis profesional di Indonesia berpihak pada kepentingan publik atau berpihak pada kepentingan investor, pengiklan, atau pemilik media sesaat saja, atau kepentingan komersial belaka. Nah, itu yang saya lihat, bahwa semakin jurnalis itu menggunakan frame sensasional untuk melihat peristiwa wabah ini, semakin dia itu sebetulnya melayani kepentingan apa saja. Kepentingan siapa ya? Kepentingan pemilik media, investor media, dan para pengiklan. Begitu. Ini bahwa kepentingan publik itu akan berumur lebih panjang, ya kan? Kemudian akan lebih bermanfaat bagi semuanya, mengatasi krisis ini bersama-sama, cenderung akan jujur ya dan gamblang mengatakan bahwa krisis ini sangat buruk, ya. Wabah ini resikonya sangat besar, akan bahkan mengubah banyak tatanan di masyarakat. Pasti akan seperti itu arahnya. Bahkan sejumlah jurnalis sudah berkomitmen untuk terus mengawasi bagaimana pemerintah menata ulang anggaran negara dari korupsi, atau justru ini menjadi bancaan baru, begitu ya. Kita melihat banyak kebijakan yang diambil pada masa krisis COVID-19 ini, tetapi digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang sebetulnya tidak terlalu penting, misalnya rencana untuk mengurangi masa tahanan atau membebaskan narapidana korupsi. Sebenarnya tidak terlalu esensial, ya, karena kita tahu bahwa tahanan korupsi di Indonesia itu menempati ruangan khusus, tidak dalam ruangan yang bersama-sama dengan narapidana umum lainnya, begitu ya. Betul. Ya, jadi banyak hal yang penumpang gelap gitu ya dalam situasi itu. Pers itu harus mengawasi itu, begitu. Pers yang profesional, begitu ya. Nah, memang pada prakteknya untuk mencapai fungsi itu tidak mudah. Ada sejumlah dilema dan tantangan. Nah, di sini saya membahas tentang dilema dan tantangan itu ke dalam 5 dimensi. Nah, ini menarik, Mbak. Ini menarik. Terkait 5 dimensi jurnalisme krisis tersebut. Ini kan jadi roh ataupun inti dari tulisan Mbak Gilang sendiri. Apakah Mbak Gilang bisa memberikan elaborasi terkait sebetulnya 5 dimensi jurnalisme krisis itu apa saja sih, dan apa yang seharusnya ada di Indonesia, dan mungkin apa yang belum ada di Indonesia dari 5 dimensi jurnalisme krisis tersebut, Mbak? Ya, sebetulnya 5 dimensi ini saling terhubung satu sama lain, ya, tidak bisa sebetulnya bisa secara persis sekali gitu ya. Bisa total. Justru karena ini dimensi sangat berhubungan satu dimensi dengan dimensi lainnya. Kalau saya sebut satu-satu mungkin akan panjang sekali gitu ya. Ada banyak poinnya gitu. Teman-teman atau pendengar bisa kemudian nanti membaca langsung ke bukunya saja. Tetapi apa yang bisa saya sampaikan di sini secara singkat adalah bahwa saya mau menunjukkan kita ini masih punya tantangan di bidang keterampilan jurnalis mengolah berita sains menjadi berita yang lebih bisa dipahami oleh publik. Ya, jurnalis kita juga masih kurang berkolaborasi dengan kalangan peneliti, ilmuwan, dan kalangan akademisi pada umumnya, gitu ya, yang berkaitan dengan wabah penyakit. Ya, jadi tidak hanya dari kalangan medis klinis, tetapi juga bisa jadi dari antropolog kesehatan dan sejenisnya, begitu kan. Jurnalis kita masih lemah dari sisi mengolah informasi tersebut. Nah, sisi lain pemerintah kita itu juga belum cukup mahir dalam hal menyampaikan informasi yang akurat, ya, jujur, gamblang, namun juga tidak menambah kepanikan di tengah masyarakat. Ya, nah, karena jurnalis pada masa krisis ini akan sangat bergantung pada pemerintah untuk mendapatkan data, karena siapa yang menjadi ODP dan segala macam, maka mau tidak mau, ya, jurnalis itu harus menyampaikan informasi dari pemerintah, tetapi pada saat yang bersamaan dia harus mengkritisinya. Nah, ini untuk menyeimbangkan antara kedua sisi itu yang
tidak mudah menurut saya. Hmm. Sementara pemerintah semakin hari juga semakin tidak fokus begitu ya, atau katakanlah pelin-pelan komunikasi krisisnya. Presiden mengatakan A, kemudian menterinya mengklarifikasi, mungkin baru kali ini begitu ya, di suatu negara mengklarifikasi presidennya. Nah, ini kan membingungkan sebetulnya untuk kalangan jurnalis, jangankan untuk masyarakat gitu. Nah, yang membingungkan ini sebetulnya juga jadi tantangan jurnalis untuk membuat lebih clear lagi, membantu masyarakat maunya apa sih pemerintah ya, rencananya apa sih dalam mengatasi krisis ini. Nah, jurnalis yang tidak terlalu terampil gitu ya, hanya akan menampilkan kebingungannya itu saja, ya, atau mengutip contoh-contoh yang berbeda itu saja, menyajikannya kepada masyarakat, ini loh, pemerintah Anda ngomongnya beda-beda, tapi tidak memberikan solusi. Ya, jurnalisnya tidak memberikan pencerahan. Nah, lalu apakah menjadi penting di saat krisis ini jurnalisme itu memberikan value lebih dari sekadar mengutip pernyataan-pernyataan orang atau data orang lain? Tentu harus, bahkan di sini di masa krisis ini jurnalisme memang harus betul-betul berpihak gitu. Berpihak kepada siapa? Kepada kepentingan publik dan terutama kepentingan yang paling lemah di masyarakat, ya, kelompok yang paling lemah di masyarakat. Ya, jadi memang harus berpihak. Ya, jadi ketika ada keberagaman pernyataan yang tidak konstruktif untuk membuat solusi atas krisis ini lebih jelas gitu, ya jurnalis harus berpihak kepada katakanlah satu atau dua kelompok yang lebih bisa dipercaya di masyarakat, entah itu kelompok sains gitu ya, kelompok akademisi gitu ya, yang bisa menyentil pemerintah, loh tidak bisa langkah ini ditempuh karena kita harus memikirkan bla 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 bla. Nah, itu harus dilakukan oleh jurnalis pada masa krisis, terutama krisis ini sudah berkembang tidak hanya menjadi krisis klinis medis, melainkan juga menjadi krisis sosial ekonomi begitu. Nah, ini menarik ya Mbak ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini, dari ketika kita melihat dari sudut pandang jurnalisme itu sendiri, ini justru bisa membuka kotak Pandora tentang kelemahan tata kelola tidak hanya di pemerintah, tapi juga kelemahan jurnalis kita sendiri dalam menerjemahkan informasi-informasi yang berbasis sains supaya bisa dicerna dengan mudah oleh publik. Nah, di samping itu Mbak, ketika saya misalnya beberapa kali gitu kan melihat ya Twitter ataupun beberapa media sosial dari tokoh-tokoh jurnalis di Indonesia, itu mereka menyuarakan tentang pentingnya keselamatan jurnalis dalam memberitakan wabah COVID-19 sendiri. Karena di beberapa kesempatan pemerintah itu rupanya cukup abai dengan keselamatan jurnalis dan mereka tidak menetapkan protokol COVID-19 yang tegas ataupun yang baik terhadap jurnalis. Menurut Mbak Gilang ini sendiri bagaimana ya Mbak ya, aspek dari keselamatan jurnalis itu sendiri? Iya, itu salah satu dimensi memang yang saya bahas di artikel saya, bahwa krisis ini betul-betul membuka kelemahan praktek atau industri pers di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah ternyata banyak kalangan yang mengabaikan keselamatan dan keamanan liputan. Keselamatan jurnalis dan keamanan liputan. Tidak hanya pemerintah sebetulnya, golongan swasta pun seperti itu, gitu ya. Jadi pada awal-awal masih sering melakukan konferensi pers tanpa adanya protap COVID-19. Nah, saat itu memang edukasi di masyarakat masih lemah, tetapi sekarang sudah semakin meningkat. Nah, bukan berarti hal itu membuat kita menganggap jurnalis semuanya sudah selamat begitu ya, sudah aman gitu kan. Semua pihak sudah melakukan konferensi pers secara online, bahkan banyak kementerian sudah membuat press release dalam bentuk video gitu ya di YouTube. Gitu. Tetapi tidak semua jenis jurnalis itu bisa fully work from home. Misalnya jurnalis yang bekerja di televisi, sebagian mau tidak mau mereka harus hadir di studio atau tetap melakukan liputan lapangan ya.
kebutuhan akan gambar untuk untuk televisi itu sangat penting gitu. Nah, di sini terutama untuk kalangan jurnalis televisi sangat penting bahwa perusahaan medianya harus mampu melindungi dan menjamin kesehatan para pekerjanya. Jadi ketika ada apa-apa, gitu ada tanda-tanda kesehatan menjadi kurang baik setelah liputan dari lapangan, ya, perusahaan media harus memberikan layanan medis yang memadai, begitu. Pada para jurnalisnya harus melindungi, dan ini di beberapa media besar saya lakukan wawancara sudah dilakukan, dan sejauh ini di antara teman-teman jurnalis sendiri sudah muncul solidaritas gitu ya, di antara mereka mengumpulkan dana untuk apabila ada rekan-rekannya yang ternyata tidak tercover oleh asuransi perusahaan, mereka akan turut membantu, terutama jurnalis atau kontributor yang ada di daerah. Nah, yang di daerah ini saya kira yang paling kasihan terkait dengan keselamatan. Iya, satu sisi rentan secara kesehatan dan rentan secara ekonomi, karena saat ini sedang terjadi pemutusan hubungan kerja yang cukup besar ya di kalangan pers, karena revenue dari iklan menurun, dan banyak yang kemudian dampaknya adalah memutuskan hubungan kerja di antara perusahaan media dengan kontributor daerah. Tuh. Oke. Ya, sudah terjadi. Nah, COVID-19 sendiri ini kan isu yang perkembangannya cukup cepat, Mbak. Misalnya saja Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil itu pernah mengatakan seperti ini, bahwa COVID-19 ini unprecedented, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kadang bersifat trial dan error. Kalau dari sudut pandang peneliti sendiri, apakah ada perkembangan terbaru yang menarik untuk diungkap lebih lanjut, Mbak, khususnya dari sudut pandang jurnalisme krisis ya, Mbak ya? Sebetulnya secara umum perkembangan saat ini saya kira mengikuti apa yang sudah terjadi di masa awal krisis ya, bahwa Indonesia semakin diuji dari dua sisi, yaitu dari sisi viabilitas bisnisnya dan dari sisi adopsi teknologi maupun kemampuan untuk belajar. Memang kedua krisis itu kalau kita cermati itu sudah menjadi tantangan industri pers sejak lebih dari 1 dekade lalu gitu ya. Namun ujian itu terasa semakin berat sekarang ini. Misalnya terkait dengan viabilitas, ya. Memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sudah banyak perusahaan pers yang masuk dalam fase rawan secara ekonomi begitu. Ada kerja-kerja jurnalistik kan sangat dibutuhkan masyarakat. Betul. Dan bisa nggak misalnya kita mengajukan gagasan ke teman-teman pers? Bisa nggak misalnya pemerintah turut mensubsidi pers gitu? Namun kayaknya sih teman-teman pers itu masih kurang bisa ya menerima gagasan pemerintah mensubsidi pers, karena itu nanti akan membuat pers menjadi seakan-akan berpihak pada pemerintah. Ketergantungan, Mbak, nanti hasilnya ya. Masa lalu kita ya di masa Orde Baru. Kemudian pada saat yang sama kalaupun jalan itu tidak bisa ditempuh gitu ya, ada alternatif tidak, misalnya bersetiakah masyarakat untuk melakukan iuran atau berlangganan pers ya, yang online katakan. Nah, selama ini kan masyarakat itu merasa bahwa berita yang diunggah secara online itu seharusnya gratis. Mereka lebih bisa untuk terpapar iklan yang muncul di depan halaman daripada harus berlangganan secara digital. Gitu. Kerja jurnalistik ini ya, itu masih sangat mahal. Digitalisasi itu tidak mengubah pentingnya jurnalis itu melakukan liputan lapangan dan segala macam sepenuhnya gitu ya. Digitalisasi itu mungkin membantu delivery penyampaian berita, namun dari sisi produksinya itu masih butuh sponsor dari masyarakat gitu ya. Semakin banyak masyarakat yang mendukung jurnalisme ya, yang receh-receh ini dikumpulkan katakanlah, itu justru lebih baik daripada
sponsor itu kita gantungkan kepada perusahaan-perusahaan pengiklan yang besar. Gitu. Itu satu iklan besar itu keluar, perusahaan media bisa kolaps. Jadi lebih baik masyarakat yang gotong royong di sini menjamin bahwa kita sendiri nantinya akan mendapatkan kualitas pers yang memadai, yang mumpuni begitu. Dan penting juga ya di masa saat ini kompetisi itu agak dihilangkan ya, kompetisi antara perusahaan pers itu dihilangkan dulu lah gitu. Kita taruh di belakang dulu. Kita berkolaborasi dulu. Ya, kalau perlu investigative journalism itu melibatkan beberapa jurnalis dari beberapa media. Gitu. Lebih baik seperti itu karena di masa sekarang ini memang sulit sekali ya untuk perusahaan pers itu untuk bisa bertahan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja begitu. Ya, itu mungkin bisa dipikirkan ya dengan tetap mempertahankan diversity of point of view ya. Jadi tetap perspektif harus tetap beragam gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan industri pers dituntut untuk semakin convergent ya, semakin adopsi teknologinya memaksa semua lintas generasi jurnalis ini menguasai teknologi media baru. Bagaimana melakukan wawancara jarak jauh katakanlah, entah melalui video conference dan segala macamnya. Ini harus semakin bisa dikuasai oleh jurnalis yang generasi tua maupun yang generasi muda. Termasuk bagaimana mengedit audio dan video begitu ya. Betul. Kalau di media legacy mungkin ya jurnalisnya sudah merasa cukup nyaman dengan tidak keterampilan, tetapi saat ini mau nggak mau semuanya harus bisa ya, apalagi semakin mudah ya teknologi itu digunakan oleh siapapun begitu. Lalu adopsi teknologi ini juga berkaitan dengan kemampuan dari perusahaan pers belajar pada situasi sulit. Innovative learning capacity-nya ya, jadi kapasitas untuk belajar hal-hal yang inovatif begitu. Nah, memang faktornya macam-macam ya di dalam institusi pers itu sendiri harus ada iklim belajar yang kuat begitu. Itu dicontohkan dari manajemen segala macam gitu ya, generasi jurnalis yang lebih senior, kemudian jurnalis yang muda. Nah, di sini kemampuan itu semakin diuji. Jika kapasitas untuk belajarnya itu lemah, maka adaptasinya terhadap situasi krisis ini juga lemah. Jadi memang akan ada seleksi alam begitu ya, jurnalis-jurnalis yang tidak mampu berinovasi ya, mengadaptasikan dirinya pada situasi ini pasti akan terpinggirkan. Begitu juga dengan medianya. Ya, ini akan menjadi seleksi alam. Nah, itu yang saya lihat saat ini, gitu ya. Ini juga jadi satu catatan penting ya, Mbak ya, bahwa pandemi itu mendorong industri pers untuk berbenah, untuk mengupgrade praktik jurnalismenya, sehingga mungkin di kemudian hari justru menjadi salah satu bahan bakar supaya mereka lebih sustainable dalam era yang disebut sebagai Mbak ya, tantangan berat bagi jurnalisme konvensional. Nah, pertanyaan terakhir Mbak untuk podcast kita episode ini. Setelah ini bagaimana agenda ke depan dari Mbak Gilang terkait jurnalisme krisis COVID-19 itu sendiri? Apakah ada agenda-agenda riset yang rupanya dipantik atau muncul karena penulisan chapter dari jurnalisme krisis ini sendiri, Mbak? Iya, karena krisis COVID-19 ini sudah sangat multidimensional, kita harus melihat bagaimana krisis COVID-19 ini berdampak ke praktek jurnalismenya secara keseluruhan. Artinya, kalau krisis dalam jurnalisme yang satu dekade terakhir ini dipicu oleh digitalisasi, mungkin krisis yang selanjutnya ini akan dipicu oleh COVID-19 gitu. Nah, kemarin
pada masa 1 dekade sebelumnya kita punya istilah digital first, artinya penting bagi media itu untuk memikirkan sisi digital dari kontennya sebagaimana. Nah, sekarang setiap konten di dalam jurnalisme ya itu harus memikirkan COVID-19 first ya. Bagaimana sisi COVID-19-nya? Sepertinya ke arah situ. Nah, itu yang mau saya cari tahu, betul nggak COVID-19 itu akhirnya menjadi pembahasan pokok di semua jenis rubrik pers begitu. Karena memang bisa dikatakan COVID-19 ini benar-benar melemahkan banyak sendi-sendi kehidupan masyarakat kita gitu. Ya, jadi saya melihat bahwa ada transformasi jurnalisme di Indonesia akibat COVID-19. Dengan kata lain, saat ini kan memang ada perubahan di internal komunitas pers Indonesia. Nah, perubahan internal inilah yang harus kita lihat. Selain adanya perubahan bagaimana pers juga berhubungan dengan institusi-institusi lain di masyarakat. Nah, jadi memang harus melihat transformasi itu ya. Jadi perubahan internalnya itu misalnya selain tadi soal kontennya, kita bisa melihat transformasi model bisnisnya misalnya, atau transformasi cara kerja jurnalis akibat adopsi teknologi, transformasi struktur ekonomi politik pers ya. Sejauh mana jurnalis itu bisa memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik ya, terutama yang akibat dari ketimpangan, ketidakadilan sosial ekonomi maupun korupsi, dan yang menurut saya juga cukup penting adalah dipangkasnya kebebasan berbicara gitu ya. Sedikit-sedikit kan sekarang ini seseorang yang punya kritik terhadap pemerintah itu kalaupun tidak dituntut oleh pihak-pihak yang menjadi representasi pemerintah ya, seringkali juga dibully oleh sesamanya gitu, sesama warga gitu ya. Jadi bicara itu tidak dipangkas oleh negara, tetapi juga dipangkas oleh sesama warga gitu. Nah, bagaimana jurnalisme melawan semua itu? Di COVID-19 kita butuh kejujuran ya dari segala pihak gitu. Dan di sini salah satu peran penting dari pers adalah mendorong dan membuka kejujuran itu sendiri ya Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak Gilang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di podcast Visipol UGM. Ya, terima kasih Mas Irfan sudah dibantu mewawancarai saya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya Mas Irfan. Iya, dan semoga isi dari podcast ini bisa didengarkan oleh banyak audiens sehingga topik-topik atau poin-poin penting dari jurnalisme krisis itu bisa dipahami dan bisa memperbaiki kualitas jurnalisme kita ke depan. Demikian edisi podcast kita kali ini. Hasil podcast dapat dilihat di Spotify dan YouTube. Dan sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih.